pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Rona Hanifah, dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita akan mengangkat kisah transformasi dari salah satu kota sentral di Pulau Sumatera, yaitu Kota Jambi. Sejak dilantiknya wali kota dan wakil wali kota baru pada 20 Februari 2025, Kota Jambi memasuki era pembaruan yang mengusung visi besar, yaitu Kota Jambi Bahagia. Visi ini diarahkan untuk mengintegrasikan semua aspek pembangunan perkotaan dengan fokus pada kesejahteraan, kebersihan, inklusivitas, dan inovasi. Untuk membahasnya, telah hadir di studio Wali Kota Jambi, Dr. Maulana MKM. Bapak Maulana, apa kabar? Selamat datang di Teras Negeri Tempo, Pak. Ya, alhamdulillah baik, Mbak Rona. Apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio kami. Ya, terima kasih kembali. Izin Bapak, sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai transformasi, saya akan sampaikan sekilas latar belakang mengenai Kota Jambi menuju Kota Jambi Bahagia, ya Pak. Kota Jambi saat ini sedang menjalankan 5 misi strategis untuk mewujudkan kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera, atau dikenal dengan konsep bahagia. Dari misi tersebut, lahirlah sejumlah program unggulan seperti Kartu Bahagia, Balikat, Bank Harkat, Rumel, Kampung Bahagia, Lansia Bahagia, Kota Tangguh, dan berbagai program transformasi digital pelayanan publik. Bagaimana implementasinya, dan apa saja dampaknya bagi masyarakat? Langsung saja kita mulai perbincangan kepada Bapak Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, Bapak. Berbicara mengenai transformasi Kota Jambi menuju Kota Jambi Bahagia nih, Pak. Apa strategi pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan layanan kesehatan dan pemerataan akses fasilitas bagi masyarakat? Ya, Mbak Rona, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, kami ingin menggambarkan dulu bahwa Kota Jambi itu merupakan ibu kota Provinsi Jambi. Baik. Kemudian kita tahu bahwa Jambi itu betul kata Mbak Rona tadi, senternya Pulau Sumatera, berada di tengah-tengah. Jadi kalau tol Trans Sumatera itu jadi, dari Lampung itu capeknya juga di Jambi. Kalau dari atas, dari Medan, dari Aceh juga di Jambi. Jadi Jambi dari segi geografis itu punya posisi yang sangat strategis. Karena nanti insya Allah tol Trans Sumatera akan tersambung semua. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai distingsi khusus pembeda dengan daerah-daerah lain yang menjadi alasan kuat kenapa orang itu atau siapapun yang lewat Jambi ingin mampir di Kota Jambi, tinggal beberapa hari di Jambi, menikmati berbagai hal. Oleh karena itu, kami pemerintah Kota Jambi ingin membangun Kota Jambi ini dari penguatan aspek budaya. Luar biasa. Karena Kota Jambi disebut tanah pilih pusako betuah. Tanah yang terpilih dan memiliki tuah, gitu ya. Ini mempunyai sejarah peradaban yang lama. Kita tahu misalnya di kawasan kita, walaupun itu di daerah tetangga ya Muara Jambi, punya Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi ini adalah sebuah pusat pembelajaran di masanya abad ke-7 yang terbesar di dunia, pusat peradaban. Wah, menarik. Dan itu sejalan seusia dengan Nalanda University misalnya, yang sekarang sudah dibangun juga. Maka kita ingin memperkenalkan peradaban yang cukup hebat di masanya itu, yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, tapi entry-nya masuk Kota Jambi kita harus bangun. Kemudian kita juga punya kehidupan Melayu yang sangat kuat. Kerajaan Melayu Jambi ini dengan peradaban yang sangat kokoh dan masih banyak kita temukan situs-situs lama di Kota Jambi. Dan Kota Jambi itu indah. Kenapa indah? Karena dibelah oleh sungai terpanjang, yaitu Sungai Batanghari. Kita juga punya danau di tengah kota, namanya Danau Sipin. Kita punya pasar lama dan lain-lain. Itu tadi yang harus kami bangun. Narasi itu dan juga kawasan-kawasan tersebut tadi, sehingga menjadi alasan kuat ya seseorang yang lewat Jambi atau ingin berkunjung ke Jambi. Karena apa? Karena Kota Jambi adalah kota perdagangan dan jasa. Sebagai ibu kota provinsi, kami tidak punya sumber daya alam seperti kabupaten.
Di kabupaten lain sekitar kota Jambi punya batu bara, punya minyak, punya perkebunan sawit, punya tambang emas dan lain-lain, banyak sumber daya alamnya. Nah, untuk meningkatkan PAD, kita harus fokus pada perdagangan dan jasa. Karena kita memang kota perdagangan dan jasa, sehingga kota ini harus dibangun bersih tadi, aman, harmonis, agamis. Memang kita tanah Melayu yang terkenal bahwa adat itu bersendikan syara bersendikan kitabullah di situ. Kemudian ada inovatif dan akhirnya mewujudkan sejahtera. Nah, dari keinginan itu kita ingin memulai dari komunitas atau community based development. Maka di awal masa kepemimpinan kami ini kita mulai melakukan penataan dari struktur yang paling bawah, yaitu RT. Nah, kami menyusun peraturan wali kota, sudah disahkan. Nanti tanggal 26 ini akan ada pemilihan ketua RT serentak sekota Jambi. Ada 1.652 RT. Kenapa ini penting? Karena RT nanti setelah terpilih secara demokratis, memang dipilih yang terbaik di wilayahnya. Kemudian nanti tanggal 15 Mei akan kita kukuhkan. Dua peranannya, sebagai ketua RT sekaligus sebagai pemangku adat di wilayah RT. Saya beberapa minggu yang lalu baru juga dikukuhkan sebagai pemangku adat Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Kenapa? Karena ini yang harus kita kuatkan, yaitu mendorong Kota Jambi sebagai kota Melayu dengan kekhasannya, berbagai macam peninggalan sejarah, heritage yang harus kita dorong maju, dan juga kulinernya tentunya, dan banyak hal lain yang harus kita angkat sehingga kota Jambi memang menjadi kota yang diminati oleh wisatawan baik lokal, regional, ya bahkan nasional dan internasional, karena kita punya situs-situs yang memang mendunia seperti Muaro Jambi, itu Candi Muaro Jambi, kita punya Candi Solok Sipin dan lain-lain. Itu Mbak. Oh, menarik sekali ya. Mulai dari RT-nya juga dibina, terus jadi kampung adatnya juga bisa maju gitu ya. Jadi menarik banyak wisatawan dan pendatang juga ya Pak ya. Menarik. Konsepnya begitu. Sehingga program unggulannya tadi dari yang Mbak Rona sebutkan ada namanya Kampung Bahagia. Iya, betul. Ya, Kampung Bahagia itu adalah pembangunan yang berbasis komunitas. Penguatannya gotong royong sebetulnya. Jadi pemerintah Kota Jambi memberikan alokasi anggaran 100 juta untuk setiap RT per tahunnya. Di situ ada 20%-nya untuk penguatan kelembagaan RT, termasuk lembaga adat di wilayahnya, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga-lembaga yang memang perlu kita kuatkan. Kemudian 80%-nya itu memang digunakan untuk pembangunan banyak hal. Salah satunya B yang pertama tadi, bahagia bersih, yaitu tata kelola sampah yang baik. Karena problem sampah ini memang hampir menjadi masalah di seluruh kota, termasuk Kota Jambi. Kita ingin mengenalkan program pengelolaan sampah tertutup, artinya dari program Kampung Bahagia tadi bisa 3 RT kompak membelikan sarana transportasinya, misalnya gerobak motor, kemudian juga memberdayakan anak muda yang nganggur di wilayah RT-nya untuk mengambil ke rumah-rumah. Kemudian di satu komunitas 3 RT, 4 RT ada bank sampah TPS 3R yang reuse, recycle, jadi mulai dipilah, mana-mana yang punya nilai ekonomi bisa diambil. Kemudian dari situ ada sarana pengangkutan dari residunya dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir kita, ada namanya Talanggulo. Itu sudah bagus menggunakan sanitary landfill. Dulu ada hibah dari Jerman, sudah cukup baik. Tapi di sana kita perlu lagi mengelola sampah itu yang 430 ton tadi per hari dari masyarakat, ditambah residu yang ada di sana, nanti akan dibuatkan satu teknologi untuk memanfaatkan sampah menjadi briket atau RDF, ada maggot, ada pupuk dan lain-lain. Jadi kita ingin membangun pengelolaan sampah dari yang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Dari sampah menjadi uang, jadi emas, jadi apapun. Yang penting sampah merupakan tambang di tengah kota yang harus produktif.
Sehingga masalah B yang pertama dari bahagia kebersihan itu nanti bisa dijalankan dimulai dari hulunya di tingkat produksi rumah tangga melalui program Kampung Bahagia. Jadi Kampung Bahagia tadi bisa untuk tata kelola sampah, bisa untuk fasilitas umum di wilayahnya misalnya posyandu. Syaratnya pembangunannya berbasis gotong royong. Jadi hanya membeli bahan, kemudian nanti dikerjakan secara bersama-sama. Ada proses perencanaannya melalui musyawarah RT dan lain-lain. Nah, untuk mendukung program inilah maka kami melakukan penguatan RT sebagai ketua RT dan sebagai pemangku adat untuk mengangkat adat budaya Melayu tadi menjadi dikenal, menjadi kehidupan yang memang budaya Melayu itu tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nah, RT-nya nanti akan di SK-kan sebelumnya hanya 3 tahun menjadi 5 tahun. Sejalan, selaras dengan masa jabatan wali kota, wakil wali kota. Sehingga program-program tadi yang program unggulan bisa dijalankan secara bersama-sama. Gitu, Mbak Rona. Ya, ini menarik sekali pembahasan soal RT ini ya Pak, karena saya jarang sekali melihat RT itu diperhatikan sebegininya, gitu. Karena biasanya RT itu kan hanya dipilih oleh masyarakat setempat saja, gitu. Tapi dengan adanya program ini, RT itu bisa didukung penuh sama pemerintah, Pak. Jadi karena RT-nya didukung penuh sama pemerintah, RT merasa punya tanggung jawab lebih. Betul, Mbak Rona. Kepada masyarakat sekitar. Betul. Jadi tanggung jawab pertama dipilih masyarakat, yang kedua nanti dikukuhkannya setelah di SK-kan oleh lurah, dikukuhkannya oleh wali kota di balai kota, dan di retreat juga. Satu hari mereka mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan Kamtibmas, berkaitan dengan kebencanaan, banyak hal, sehingga harapannya pembangunan yang berbasis komunitas itu bisa terwujud, yaitulah Kampung Bahagia. Kampung Bahagia. Di samping program lain seperti Kartu Bahagia itu sebetulnya konsep sesuai dengan misi pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan, yaitu memastikan setiap warga Kota Jambi di usianya mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian juga pelayanan kesehatan semuanya, karena kita sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Saat ini Kota Jambi sudah 98% penduduknya tertanggung, tinggal 2%. Yang 2% inilah yang kita harus selesaikan sehingga 100% warga Kota Jambi itu masuk ke dalam jaminan BPJS yang kita sebut dengan Universal Health Coverage itu. Sehingga tidak ada lagi masyarakat Kota Jambi yang ber-KTP Jambi tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gitu. Untuk yang 2%-nya ini Pak, apa ya langkah-langkah pemerintah Kota Jambi untuk supaya yang 2% ini bisa ikut merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan ini secara menyeluruh dan merata? Betul, Mbak Rona. Jadi kalau untuk 2% yang kita sudah punya datanya, by name by address orang yang memang terkategori kurang mampu, maka kami sudah menyiapkan alokasi anggarannya. Preminya kita bayar melalui APBD. Di samping kita juga ada yang dibayar oleh pemerintah provinsi, ada yang PBI, penerima bantuan iuran oleh pemerintah pusat. Dan kemarin juga kami baru menghadap Menteri Sosial misalnya untuk meminta kuota tambahan bagi masyarakat kurang mampu. Nah, APBD itu membayar yang ruang kosong belum di-cover oleh provinsi dan pusat. Sehingga nanti 100%. Nah, yang 2%-nya itu secara tanggung renteng ya kita sama-sama, dan pemerintah daerah Kota Jambi sudah mengalokasikan anggaran sekitar 6 miliar untuk membayar premi mereka. Nah, kemudian kita juga punya program namanya Call Center Bahagia. Call Center Bahagia. Call Center Bahagia ini sebuah sistem sebetulnya yang dibangun menggunakan hotline bebas pulsa, di mana semua masyarakat yang menghadapi masalah kegawat daruratan, kalau di bidang medis hubungi, nanti ada UPTD khusus yang menangani, ada dokter, ada ambulan, ada perawatnya yang akan menuju titik-titik yang dilaporkan. Misalnya ada perdarahan, ada stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Nanti terkoneksi penanganan gawat daruratnya itu melalui seluruh UGD rumah sakit. Jadi ini sebuah kerjasama yang baik. Kemudian dari aspek kebencanaan misalnya, kita punya ada kebakaran misalnya, ada gangguan hewan buas dan lain-lain, yang apapun gangguan termasuk gangguan Kamtibmas bisa menghubungi hotline itu. Dan insya Allah di ulang tahun ini semua akan di launching karena Kota Jambi akan ulang tahun, Mbak Rona. Wah.
selamat. Tanggal 17 nanti pemerintah 17 Mei Kota ya, Pak? Jambi berulang tahun yang ke-79. Wah. Tapi kalau tanah pilih pusaka betuahnya, Jambi yang tuanya itu 624 tahun. Wow, Jadi sejarah sudah. panjang kehidupan Melayu Jambi itu, Mbak Rona. Wah, menarik sekali, Ya. Pak. Untuk tadi kan Bapak sudah sempat menjelaskan bagaimana cara pemerintah Kota Jambi untuk mengelola sampah-sampah ya, Pak ya. Ya, ya. Kalau untuk mengelola polusinya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kan polusi banyak di udara, ada juga di air. Kita kan punya sungai ya, punya sungai. Indikatornya memang selalu kita lakukan pemeriksaan secara rutin kualitas air itu. Alhamdulillah indeksnya masih dalam kondisi baik. Begitu juga udara. Karena alhamdulillah kan di Kota Jambi kita masih punya hutan kota, kemudian kawasan sekitarnya di Muara Jambi masih banyak sekali perkebunan. Jadi indeks pencemaran polusi udara kita juga masih kategori udaranya masih sangat baik ya, masih baik. Tapi tetap ke depan harus kita pantau. Salah satu program kita dari segi emisi misalnya, insya Allah di ulang tahun ini nanti akan launching mobil bus listrik. Wah. Di koridor utama, baru uji coba. Dari kawasan Terminal Rawasari sampai daerah paling luar yaitu Terminal Alam Barajo. Kita akan uji coba itu. Tujuannya tadi untuk mengurangi kemacetan, kemudian juga merubah kebiasaan kita untuk bisa menggunakan kendaraan umum, sehingga mengurangi emisi, lebih mudah, biayanya hemat, dan lain-lain. Jadi kita juga harus berpikir bahwa 5-10 tahun ke depan, jumlah pertambahan kendaraan dengan rasio pertambahan jalan, pelebaran jalan ini sudah nggak berimbang. Kalau kita tidak mengambil langkah dalam konteks lalu lintas tadi, kita akan menghadapi seperti kota-kota lain, kemacetan. Maka dari awal ini, di periode ini kita ingin juga mengembangkan transportasi publik, tapi yang ramah lingkungan, berbasis listrik, kemudian biayanya murah. Nah, nanti koridor-koridornya itu dilayani dengan angkot yang tersisa sekarang. Kemudian kawasan terminalnya, Terminal Rawasari, itu merupakan terminal tua yang bersejarah. Tidak hanya difungsikan sebagai terminal, tetapi juga di situ menjadi rumah milenial, coworking space untuk anak-anak muda ngumpul, latihan, ada termasuk podcast seperti ini misalnya, musik, ada UMKM juga tumbuh, dan itu nanti akan terkoneksi dengan kawasan pasar Kota Jambi yang merupakan pasar tertua di Jambi yang dulu menjadi denyut nadi ekonomi. Nanti kita akan sulap juga menjadi kawasan kota tua 1000 kuliner. Jadi nanti di sana ada kuliner yang beragam, bisa dinikmati oleh siapapun yang datang ke Kota Jambi. Dan nanti akan terkoneksi dengan satu pedestrian yang sangat terkenal menjadi ikon di Kota Jambi dan Provinsi Jambi, itu Gentala Arasi, pedestrian Gentala Arasi yang menyeberang Sungai Batanghari dari depan rumah dinas gubernur menuju kawasan seberang yang tadi saya sampaikan. Kawasan seberang ini 2 kecamatan merupakan pusat pengembangan budaya Melayu karena sentra kehidupan Melayu dulu di situ. Di Jambi ya Pak, justru di Jambi. Dan denyut nadi kehidupan masyarakat Jambi dulu, Melayu Jambi itu berada di tepian Sungai Batanghari itu. Nah, menyeberang. Gentala Arasinya insya Allah selama ini kan memang itu dibangun oleh pemerintah provinsi, akan dialih kelolakan ke kota sehingga kita bisa perbaiki dan terkoneksi tadi dengan pusat kuliner yang di pasar tua dan kehidupan masyarakat Melayu yang ada di seberang, yang akan kita dorong terus supaya masyarakat terutama yang punya kenangan dengan kehidupan Melayu, betul. Ya kan banyak Melayu ini kan berkembang juga ke negara-negara lain seperti Malaysia, itu kan serumpun ya, banyak kehidupan Melayu. Bisa juga masyarakat lain di beberapa daerah yang ingin tahu kehidupan Melayu bisa berkunjung ke Kota Jambi. Nanti akan melihat rumah-rumah Melayu, rumah panggung, kehidupannya seperti apa, kemudian juga kulinernya, mungkin fashionnya, rumah adatnya, dan lain-lain. Ini yang merupakan potensi besar, sehingga kota perdagangan dan jasa ini menjadi dikenal masyarakat luas,
banyak orang yang mau datang akan mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena orang datang kan butuh penginapan, hotel, butuh sarana transportasi, butuh kulinernya, butuh oleh-olehnya. Jadi kami memang sudah komit ya untuk membangun Jambi ini supaya bisa dikenal, dimulai dari komunitas terkecil RT sampai ke tempat-tempat bersejarah. Itu Mbak Rona. Berbicara mengenai ekonomi tadi ya Pak ya, sempat tersebut soal ekonomi. Seperti kita tahu UMKM itu kan salah satu tonggak ekonomi daerah ya Pak ya. Betul. Program apa saja sih Pak yang sudah pemerintah Kota Jambi sentuh langsung UMKM dan memperkuat ekosistem wirausaha lokal gitu Pak? Baik. Ya, Mbak Rona, memang betul UMKM ini, pengusaha mikro kecil menengah ini menjadi soko guru perekonomian, terutama di kota juga ya, termasuk di kota Jambi ini. Sehingga kami memberikan kayak coaching klinik pendampingan para UMKM ini, mulai dari kemudahan perizinannya, NIB-nya, sertifikasi halalnya, PIRT-nya kalau dia kuliner. Betul. Jadi sistemnya kami buka coaching klinik. Jadi semua OPD yang berhubungan dengan itu berada dalam satu ruangan, dipanggil para pelaku UMKM, syaratnya dibawa sehingga pulang langsung dapat NIB-nya, langsung dapat PIRT-nya dan sebagainya. Kemudian dari situ juga ada coaching klinik bagian di bidang marketingnya, digitalisasinya melalui Dinas Kominfo, ada relawan TIK namanya yang mendampingi mereka. Nah, kemudian kita dalam mengembangkan kawasan-kawasan tadi heritage, pasar tua, rumah milenial, kawasan Melayu, itu semua yang akan hadir di sana. Pusat-pusat kulinernya, pusat-pusat oleh-oleh, UMKM kita. Kita dorong, termasuk juga pelaku usaha besar atau retail yang lain. Kalau mau buka usaha harus ada gerai khusus dari UMKM kita. Nah, dalam konteks pengembangan ini yang sering dikeluhkan bagi UMKM kita adalah akses permodalan. Maka di dalam program 11 program prioritas itu ada namanya Bank Harkat. Seperti tadi sudah disebutkan ya Pak? Iya, Mbak Rona udah sebutkan tadi dari 11, bantuan usaha masyarakat. Oh, itu singkatannya. Ini ya mengajak lembaga-lembaga seperti Basnas, bisa juga perbankan melalui CSR-nya. Ada program-program bagi hasilnya yang rendah, hanya 3%. Semua dikolaborasikan setelah mereka, UMKM kita berikan perizinannya, kemudian tempat-tempatnya melalui pengembangan kawasan khusus tadi, butuh permodalan kita sandingkan dengan program Bank Harkat tadi. Ya, usaha masyarakat tuh rata-rata mereka juga kekurangan modal, sehingga jangan sampai mereka masuknya, mohon maaf, ke rentenir, ke pihak-pihak lain yang kemudian itu menambah susah kehidupan mereka. Tapi kita berikan ruang. Dan saat ini kami sudah mengumpulkan OJK dan seluruh perbankan yang ada di Jambi. Cukup besar dananya untuk program pengembangan UMKM ini, dan ini akan kita sandingkan. Dan nanti ada program juga tadi yang disebutkan Mbak Arona juga, yaitu Balikat, Balai Latihan Kerja Tematik. Oh iya. Ya, dan itu memang fokusnya lebih banyak ke anak-anak muda, milenial, Gen Z, yang hobi, punya kecintaan, mau buka usaha di bidang apa, sesuai dengan minat mereka secara tematik. Bisa di bidang kuliner, bisa bidang fashion, nanti ada program pelatihannya, kemudian coaching klinik bagaimana perizinannya, kemudian setelah dia lulus, memang sudah dilakukan pembinaan, dia letaknya di mana posisinya, kita bisa buka tempat-tempat ekonomi baru tadi, dan permodalannya nanti dari Bank Harkat. Ya, jadi memang 11 program itu saling berhubungan. Mulai dari Kampung Bahagia, Kartu Bahagia, Bank Harkat, Rumah Milenial, dan juga dari aparaturnya, aparatur melayani, apel, ada balap, yaitu layanan bebas pungli. Ini saling berhubungan dengan investasi yang mudah masuk ke Jambi, kemudian kehidupan pariwisata dan budayanya juga kita munculkan. Jadi memang ini adalah kerja besar yang nggak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi kita mengajak semua komunitas, semua pengusaha juga, kemudian dunia perguruan tinggi,
termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya. Misalnya dalam penanganan anak-anak sungai yang ada di Kota Jambi, ada segmen yang paling banyak dan padat penduduk yang sering juga menimbulkan banjir. Melalui program Kota Tangguh, kita ingin kawasan sistem Sungai Asam ini juga dilakukan pelebaran. Tapi di sana butuh pembebasan lahan. Kami sudah kolaborasi, pemerintah kota urun gitu ya, 5 miliar, provinsinya juga urun 25 miliar, sisanya pusat. Dan program pembangunannya ada dana dari JICA, loan ya untuk membangun ini. Sehingga kawasannya jadi bebas banjir gitu ya. Itulah program Kota Tangguh. Bagaimana mengatasi masalah-masalah banjir. Alhamdulillah Kota Jambi sih secara umum dari segi kebencanaan ya, kita tidak berada di patahan tektonik, jadi nggak ada gempa, jarang. Begitu juga vulkanik, gunung juga jauh. Laut juga ada di Kabupaten Tanjung Jabung, barat dan timur, jadi jauh juga dari tsunami gitu ya. Keamanan kotanya insya Allah juga terjamin ya, masyarakatnya Melayu ya, santun, mudah-mudahan lembut gitu ya. Ya walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan Jawa, daerah Jawa mungkin lebih kasar, tapi di Sumatera Melayu itu lebih halus ya. Lebih halus kan, kalau ngomong aja banyak pantun gitu ya, pakai saloko dan lain-lain. Jadi kotanya aman, bebas dari bencana. Bencananya hanya banjir tadi karena kita dialiri sungai dengan intensitas hujan yang tinggi, beberapa kanal kita normalisasi, insya Allah teratasi. Kemudian kita punya cerita sejarah yang panjang dari kehidupan peradaban dari abad ke-7 tadi, Candi sampai Kerajaan Melayu hingga sekarang. Dan kemacetan akan bersama-sama pemerintah provinsi akan dibangun jalan layang misalnya di kawasan Mayang. Kemudian juga di pintu masuk exit tol dari keluar tol masuk ke Kota Jambi. Mudah-mudahan dengan program kolaborasi seperti ini, maka Kota Jambi bahagia bisa kita wujudkan, Mbak Rona. Baik, berarti program ini sudah dirancang dengan matang ya Pak ya? Karena dari satu program ke program lainnya itu sangat berkaitan. Sangat berkaitan dan memang butuh kolaborasi. Iya. Termasuk misalnya ketika saya baru dilantik melihat pasar tua kita itu lesu secara ekonomi. Kemudian saya dengar apa sebenarnya problemnya. Oh ternyata pembayaran parkir yang berkali-kali menjadi masalah, maka pintu retribusi masuk pertama kita bongkar. Oh gitu. Jadi masyarakat hanya parkir satu kali di dalam, misalnya menggunakan sistem kris ya, QR code, dan langsung di-scan gitu, terus terdistribusi dananya untuk juru parkirnya berapa, untuk pemerintah berapa. Dan itu mempunyai efek. Kemudian juga dalam konteks misalnya bea perolehan hak tanah dan bangunan, BPHTB, yang saya dengar juga pelayanannya cukup lama, ya, mahal, merepotkan dan lain-lain. Kita rubah paradigmanya menjadi mudah, cepat, membahagiakan. Kita menggunakan harga sesuai dengan harga real, transaksi jual beli, kemudian juga berkomitmen dengan IPAT-nya, ya, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, notaris, berkolaborasi. Dari beberapa hari setelah kami launching, alhamdulillah respon masyarakat sangat baik ya. Dalam 2 hari PAD bisa masuk 1,5 miliar dengan 46 transaksi. Nah, kalau kita terus sosialisasikan ini, masyarakat yang bertransaksi tanah dan bangunan, karena kita kota jasa dan kita urban city, banyak juga perumahan-perumahan baru dibangun. Insya Allah ini juga akan meningkatkan PAD dari sektor ini gitu. Menarik sekali Pak. Boleh izin kembali ke transportasi tadi ya Pak? Ya, itu menarik diulik ya Pak. Itu kan Bapak menyiapkan bis listrik ya Pak ya, untuk Kota Jambi. Itu kira-kira berapa bis listrik yang disiapkan untuk meningkatkan konektivitas masyarakat Kota Jambi ini Pak? Ya, jadi untuk uji coba ini belum banyak. Kita akan uji coba dulu beberapa bus listrik dari koridor utama. Koridor utama ini menghubungkan terminal yang lama, yaitu namanya Rawasari, menuju satu terminal yang milik pemerintah pusat berada di pinggir kota, namanya Terminal Alam Barajo. Nanti secara bertahap terus akan ditambah jumlah unitnya
Dan itu tidak menggunakan APBD sebetulnya. Kita melibatkan pihak ketiga. Jadi yang pengadaan busnya, sistemnya dan lain-lain itu pihak ketiga. Kita dari pemerintah daerah memang memberikan subsidi supaya biayanya tidak terlalu mahal dalam setiap koridor itu. Sehingga harapannya dengan murah, masyarakat nanti secara kebiasaan ya, habitnya akan berubah. Dari menggunakan transportasi perorangan yang menimbulkan kemacetan, polusi dan lain-lain, nanti beralih ke sarana transportasi umum. Terutama memang rute dari mobil bus listrik ini ke titik-titik keramaian, misalnya pusat perbelanjaan, termasuk sekolah, anak-anak sekolah. Nanti kita dorong menggunakan bus listrik ini supaya lebih hemat, polusi berkurang, kemacetan berkurang. Memang ini butuh proses yang agak panjang, tapi setidaknya di momentum ulang tahun ini kami akan memulai dengan uji coba dulu, launching bus listrik bahagia. Gitu. Wah, ini program yang sangat dibutuhin ya Pak, bukan cuma untuk Kota Jambi, tapi untuk banyak daerah-daerah, karena dalam satu program saja sudah bisa mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, juga memfasilitasi berbagai segmentasi masyarakat. Ya betul Mbak Rona, betul. Ini sangat bermanfaat, tapi memang merubah perilaku ini juga masih sulit ya, karena memang kan rute bus listriknya baru di koridor utama. Butuh lagi penghubung feedernya ke perumahan-perumahan atau ke rumah-rumah masyarakat. Yang ini kita memanfaatkan angkot yang lama. Angkutan perkotaan kan juga tidak bisa kita hilangkan, karena mereka juga masih ada walaupun tidak banyak lagi. Nah nanti mereka inilah menjadi tempat-tempat yang mendorong untuk menjadi feeder menuju ke tempat-tempat yang belum dijangkau. Termasuk juga problem parkir. Kita ingin juga membangun beberapa titik gedung parkir setiap kendaraan. Nanti misalnya di pusat-pusat keramaian tadi, antara Terminal Rawasari, Pasar, sampai Gentala Arasi, itu kita siapkan shuttle-nya. Tapi kita akan bangun gedung-gedung parkir. Dan tentu ini juga tidak bisa juga menggunakan dana APBD, tapi mengajak pihak-pihak ketiga untuk bisa berinvestasi di Kota Jambi. Begitu. Itulah percepatan yang bisa kita lakukan di tengah efisiensi seperti sekarang ini. Menarik Pak. Momentumnya juga pas ya Pak, launching ini untuk ulang tahun Kota Jambi nanti. Iya, insya Allah. Izin bertanya ya Pak, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan kota yang lebih hijau, tangguh, dan juga berkelanjutan Pak untuk Kota Jambi? Ya, tentu di setiap kebijakan itu pasti ada tantangannya. Karena setiap kebijakan yang diambil ada kelompok kecil atau sebagian dari masyarakat yang terdampak. Sehingga perlu komunikasi yang baik dengan mereka semua. Tetapi sejauh ini kebijakan yang saya ambil, misalnya penutupan retribusi pasar, kemudian BPHTB yang dipercepat, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang sudah saya ambil, ini ketika kita bisa mengkomunikasikan tujuannya, maka masyarakat bisa menerima, walaupun ada satu dua yang awalnya terdampak, mungkin merasa keberatan. Dan sebentar lagi misalnya kita akan menerapkan pengaturan jalan. Jadi ada kawasan pasar Mbak di sana, itu disebut kawasan terpanjang di dunia. Jadi mereka jualannya pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Nah, kami akan memindahkan mereka, merelokasi ke salah satu pasar bersejarah kita namanya Angso Duo. Dipindahkan, nanti dipasang median jalan. Kemudian kawasan drainasenya jadi pedestrian yang bagus gitu. Kan cita-citanya baik gitu ya, tetapi dalam proses itu pasti banyak tantangannya. Maka komunikasi kuncinya. Bagaimana para pedagang diberikan edukasi. Inilah yang sedang kami lakukan sebelum kami lakukan relokasi dan membuat median jalannya, sehingga jalan situ memang bukan untuk jualan gitu, memang betul-betul sebagai tempat untuk transportasi dan ada pedestriannya yang baik untuk warga berjalan. Dan di malam harinya bisa juga menjadi kawasan kuliner lah, tetapi yang tidak mengganggu jalan gitu.
Itu, Mbak. Menarik sekali, Pak. Tadi kan untuk bis sendiri itu ada memakai vendor juga ya, Pak ya? Iya, iya. Berarti vendornya pihak swasta ya, Pak ya? Pihak swasta. Pihak Betul. swasta. Apa saja sih, Pak, bentuk kolaborasi dengan sektor swasta yang telah dan akan dilakukan untuk mendukung pembangunan Kota Jambi ini, Pak? Ya, banyak pembangunan yang memang di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah ini menggunakan pihak-pihak investor ya, vendor tadi. Tadi di bidang transportasi ya, sedang penjajakan, insya Allah akan berjalan untuk bus listrik misalnya. Kemudian di bidang tata kelola sampah juga pembangunan pabrik yang ada di TPA Talanggulo itu juga kita berkolaborasi kerjasama dengan pihak vendor. Kemudian juga di gedung parkir banyak kan metode sekarang bagaimana kerjasama antar pemerintah daerah dengan vendor. Ada program BOT misalnya, ada bidang kerjasama yang melalui KSO, kerjasama operasional, atau juga melalui hal-hal lain, termasuk yang di TPA Talanggulo, mereka menyewa lahan kita, kemudian mengelola, nah nanti ada komitmennya, sehingga yang selama ini sampah misalnya menyedot pembiayaan dari APBD, kemudian justru bisa menghasilkan PAD gitu. Jadi pola-pola inovasi entrepreneur birokrasi sebetulnya ini. Jadi pengelolaan pemerintahan yang di dalamnya juga ada entrepreneur. Harapannya pihak ketiga masuk, membangun, turun investasi, membuka lapangan kerja, membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, tapi tidak hanya bersumber dari APBD. Ya, karena APBD memiliki keterbatasan, lebih fokus untuk tadi membangun kampung bahagia, membangun kartu bahagia, jaminan kesehatan, yang dasar-dasar yang lain. Tapi kalau yang ada di dalamnya punya nilai untuk usaha, maka kita bisa kolaborasi dengan vendor, pihak-pihak ketiga. Pihak ketiga, gitu. Termasuk pihak swasta tadi itu ya, Iya, Pak ya? pihak swasta tadi. Baik, untuk program nih Pak, program apa saja ya Pak yang udah dijalankan sama pemerintah Kota Jambi gitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung? Ya, jadi ke program kesejahteraan itu kan ada yang pertama bagi masyarakat yang memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi benar gitu ya. Iya, betul. Misalnya makan, minumnya belum, perumahannya belum. Ya itu kita banyak sekali program-program yang memberikan bantuan-bantuan di bidang pangan. Kalau di bidang perumahan ada bedah rumah, ada nanti ke depan rencananya pengembangan jaringan gas itu untuk mengurangi subsidi gas LPG dan sebagainya. Tapi tidak boleh stop pada pemenuhan dasar, tetapi kita harus memberdayakan mereka. Itulah pada tingkat berikutnya adalah empowering, memberikan pelatihan kerja, memberikan permodalan bagi anak-anaknya yang kurang mampu akan sekolah. Nah, kita juga kemarin menghadap Menteri Sosial memberikan lahan untuk sekolah rakyat supaya orang nggak mampu ini bisa mendapat pendidikan yang layak, punya pekerjaan. Kalau ada anak muda dari kelompok masyarakat kurang mampu dimasukkan program balai latihan kerja tematik, ada bank harkat supaya mereka kemudian berdaya dalam arti punya pekerjaan, anaknya yang tidak bisa sekolah jadi sarjana, mengangkat derajat keluarga. Jadi ada istilahnya warga kurang mampu naik kelas. Kita graduasi. Jadi di samping kita sudah program sosial ya, ada Basnas di situ, bantuan-bantuan tadi, juga kita berikan pemberdayaan. Itu sisi yang lain. Jadi ya, di samping hanya diberi, kalau diberi saja nggak pernah dikasih pemberdayaan, akhirnya sepanjang masa kemudian tergantung dengan bantuan-bantuan pangan dan sebagainya. Itu. Kita juga memastikan pengeluaran keluarga yang kurang mampu itu kita minimalkan. Misalnya kalau sakit ya gratis semua pengobatannya. Kemudian banyak hal termasuk air bersih. Rumahnya kalau nggak bagus ya kita bedah. Nah memang ini butuh program yang terintegrasi mengenai kesejahteraan ini. Termasuk juga upaya-upaya kita menarik investasi untuk membuka lapangan kerja. Iya, betul. Ya kalau ada keluarga yang kurang mampu, di dalamnya ada yang sudah kerja, bisa mengangkat yang lain. Inilah program-program untuk kesejahteraan, mulai dari bantuan langsung,
pemberdayaan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga yang bisa kita efisienkan. Itu. Yang nanti goals-nya akan menjadi keluarga yang naik kelas lah ya Pak. Naik kelas. Jadi kemiskinan kita memang masih di 7,7% di Kota Jambi. Ini yang terus kita perjuangkan supaya mereka bisa naik kelas. Iya. Terakhir nih ya Pak. Bagaimana pemerintah Kota Jambi menjaga agar visi Kota Jambi bahagia tetap adaptif terhadap tantangan global dan lokal di masa depan nanti, Pak? Ya, jadi Kota Jambi bahagia ini kan sebetulnya di samping memang ada singkatannya tadi ya, bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif. Tapi kan kebahagiaan ini kan sebuah mimpi besar semua orang kan. Sehingga kebahagiaan yang mau diwujudkan, yang akan dihadirkan di tengah masyarakat itu merupakan impian kita bersama. Sehingga kita juga harus adaptif tadi dengan kondisi global, misalnya masalah ekonomi yang sekarang sedang lesu, ya kan? Maka kita harus mampu membuat kondisi di Kota Jambi itu sendiri tetap ekonomi bisa tumbuh, ya kan? Kemudian juga aksesibilitas dengan tol terhubung, kita harus punya distingsi dan sebagainya tadi, termasuk sebetulnya mengembangkan kehidupan berbudaya. Maka dalam 11 program itu ada bahagia berbudaya. Kita punya warisan kebudayaan yang luar biasa di kehidupan Melayu Jambi. Ini yang terus kita akan angkat dan dimulai dari yang paling bawah di tingkat RT. Dan memang kita harus jadi kota yang tangguh, Mbak. Di tengah kondisi seperti ini kita harus tangguh. Kemandirian masyarakat di tingkat kota itu sendiri juga harus kita terus tingkatkan. Mudah-mudahan ya dengan kerja keras kita bersama, Kota Jambi bahagia bisa terwujud. Tapi tidak mudah, pasti banyak tantangan. Banyak tantangan. Ya. Baik. Ya. Kira-kira ya Pak, untuk melalui tantangan-tantangan itu apakah sudah ada antisipasinya juga ya Pak? Ya, kita selalu mitigasi. Misalnya seperti tadi ya program untuk pemindahan pasar yang memang mengganggu lalu lintas itu pasti sudah kita kaji resiko-resikonya, termasuk penolakan dari pedagang dan banyaklah yang setiap kebijakan pasti ada penolakan-penolakan dari kelompok-kelompok yang terdampak. Tapi selagi itu kepentingannya untuk kebaikan yang lebih luas dan memang untuk kebaikan kota yang bersih, kota yang tertata rapi, kebijakan mengenai sampah tadi misalnya, transportasi publik, semuanya pasti akan menghadapi tantangan. Dan setiap OPD yang menjadi leading sektornya itu membuat tim yang kemudian dikaji lah dampaknya apa, bagaimana antisipasinya. Tapi secara umum ya nggak ada yang mudah, semuanya pasti ada tantangannya. Betul. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Wali Kota Jambi, Dr. Maulana MKM yang telah menyampaikan banyak informasi strategis dan penuh inspirasi. Sebelum kita tutup, kami persilakan Bapak Maulana menyampaikan closing statement. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada Mbak Rona dan Tempo ya yang sudah mengundang kepada kami mewakili pemerintah Kota Jambi untuk berdialog di sini. Kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang kami banggakan, mari kita bersama-sama bersatu padu untuk membangun Kota Jambi menjadi Kota Jambi bahagia, dan tentu dengan kolaborasi pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat dan dunia usaha tentunya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan Kota Jambi bahagia bisa terwujud. Kota Jambi tanah pilih pusako betuah yang penuh dengan adat budaya Melayu yang terus kita akan angkat sehingga menjadi distingsi ya, pembeda dari daerah-daerah lain, karena kita memiliki sejarah peradaban yang lama. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Maulana atas waktunya, meluangkan waktunya datang ke studio kami. Terima kasih. Program Teras Negeri akan terus hadir dengan cerita dan gagasan dari para kepala daerah yang membawa perubahan bagi Indonesia. Saya Rona Hanifah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.